Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan halalan taubatan nasuha taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi yang berbahagia Eko, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menambah kaji kita, yaitu dengan tema kita, yaitu tentang rezeki yang halal untuk perempuan dan laki-laki. Sebelum kita mengkaji rezeki yang halal dan haram, kita tengok dulu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kalam yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kalam Al-Quran yang keluar dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya makanan yang halal itu yang tumbuh di bumi dan yang hidup di dalam air. Itulah makanan yang halal yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang tumbuh, buah-buahan, makanan pokok kita apa? Padi, atau di daerah Arab sana gandum atau kurma, itu sebuah makanan pokok, makanan yang tumbuh langsung dari bumi. Itulah yang halal. Minuman begitu juga, air yang keluar dari mata air yang bersih, atau air hujan, itu air yang lah, disebut minuman yang halal. Kalau sudah bercampur akan menimbulkan mudarat kepada manusia itu sendiri. Makanya makan makanan untuk perempuan itu yang halal itu adalah yang tumbuh dari bumi. Contohnya padi dimasak menjadi nasi. Makanya makanan yang untuk kasih sayang Allah itu hanya sekedar dimasak atau disaji, tahannya hanya 2 hari paling lama. Contoh macam lopek bugil, bukan lopek bugi, tapi lopek bugil namanya. Lopek yang dibuka bajunya, memakan lopek itu dengan membuka bajunya, baru dimakan. Itu lopek bugil, bukan lopek bugis, tapi lopek bugil namanya. Makanya makanan untuk perempuan itu yaitu yang tumbuh dari bumi. Makanya kita sebagai suami, sebagai laki-laki, kita harus memberi makan, minum kepada istri adalah dengan makanan yang tumbuh dari bumi. Tidak boleh makanan yang siap disajikan, makanan yang diawetkan. Karena setiap yang diawetkan akan menimbulkan penyakit bagi perempuan. Makanya yang halal untuk perempuan itu hanya satu, yaitu yang tumbuh di bumi dan yang hidup di dalam air, berarti ikan. Yang hidup, yang tumbuh di bumi seperti padi, gandum semacamnya, itu yang halal namanya. Kalau makanan-makanan yang disiap saji macamnya, apapun lah itu namanya, kalau sifatnya sudah mempunyai pengawet, itu tidak dibenarkan untuk perempuan dimakan, karena dia akan menimbulkan penyakit. Contoh minyak goreng aja, minyak goreng, ya kan? Itu minyaknya sudah tidak alami,
Dimasak bukan dengan api yang alami, tapi mesin, memakai gas, minyak untuk memasaknya. Itu sudah tidak alami minyak goreng itu. Karena kalau sudah tidak alami, kalau dimakan oleh manusia itu sendiri akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya apa? Penyempitan pembuluh darah, kolesterol. Makanya makan sesuatu itu yang alami. Minyak goreng tidak alami lagi. Yang minyak goreng yang alami itu minyak kelapa yang dimasak dengan api, dengan kayu. Itu yang minyak. Kalau ingin menggoreng, minyaknya minyak alami. Dan minyaknya bisa dipakai untuk rambut, subur rambut bagus. Makanya minyak goreng itu bukan sehat untuk perempuan, sakit. Dan begitu juga laki-laki. Akan jadi penyakit untuk manusia itu sendiri kalau makanan yang diciptakan oleh manusia. Contoh aja, ayam. Kalau ayamnya, kalau kita memakan ayam potong yang diberi makan oleh manusia dari dedak atau semacamnya, itu tidak alami lagi ayamnya tuh, karena dia tidak bisa mencari makan sendiri. Kalau makan daging yang halal itu, ayam itu harus ayam yang hidup alami, makannya alami, yaitu seperti ayam kampung. Ayam kampung itu kan hidupnya alami. Kalau sudah kita beri makan dengan tidak yang alami, maka akan menimbulkan penyakit untuk manusia itu sendiri. Contoh sapi. Sapi yang sekarang itu kan dimakan kasih dedak. Dikasih makan, diciptakan makannya sapi itu oleh manusia. Maka sapi yang diberi makan oleh manusia, diciptakan makanannya oleh manusia, tidak baik untuk manusia itu sendiri, akan menimbulkan penyakit. Makanya kita sebagai suami harus pandai kita memberi makan kepada istri yang halal itu seperti apa. Jangan dihalal-halalkan makanan itu. Kalau sifatnya menghalal-halalkan seperti apa? Makanan yang berpengawet. Itu maka ada lembaga-lembaga yang membuat menghalal-halalkan. Itu tidak benar di dalam Islam. Karena makanan yang halal hanya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu makanan yang tumbuh di bumi dan di dalam air, ikan. Namun dimasak secara alami, bukan dimasak sebagai gas. Gas itu sifatnya akan menyesakkan pembuluh darah. Makanya masaknya pakai api tungku yang alami, api yang hidup secara alami, yang dibakar secara alami, bukan di gas. Gas akan menyesakan di dalam jantung kita. Jantung kita melemah karena ada gas. Apinya dari gas. Makanya sesuatu yang halal itu hanya yang alami, apapun lah. Jangan dihalal-halalkan makanan. Makanya jangan mahal minyak goreng, jangan pikirkan minyak goreng itu enggak bagus dimakan. Yang alami-alami. Kalau enggak ada minyak goreng di sambal aja ikan itu jadi makanan. Atau digulai, kelapa ada digulainya, atau di asam pedas ikan tuh. Seperti itulah makanan yang halal. Jangan kita menghalal-halalkan, karena dihalalkan oleh lembaga kita maka padahal akan menimbulkan penyakit bagi kita. Nah, itulah makanan-makanan yang halal untuk perempuan. Kasih sayang Allah itu seperti itu, yang alami. Sifatnya alami, masaknya masak secara alami, hidupnya hewannya alami, macam ayamnya ayam alami, sapi daging yang alami. Contohnya sapi minimal jawi atau kerbau yang alami makannya rumput, tidak dicampur-campur dengan dedak atau semacamnya yang diciptakan oleh manusia makannya. Makanya sesuatu makanan untuk perempuan itu, kasih sayang Allah itu yang alami, bukan dibuat-buat oleh manusia. Yang alami itulah makanan yang sehat untuk perempuan, untuk semua manusia itu. Jangan makanan yang diawet-awetkan. Sifat yang awet-awetkan pasti mengandung penyakit. Apapun lah makanannya, kalau sifatnya udah ada pengawet, tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena hukum halal ini udah jelas di dalam Al-Quran, yang tumbuh di bumi dan di dalam air. Masaknya harus
secara alami, bukan pakai gas, bukan pakai listrik. Tidak benar. Masak nasi pakai listrik tidak benar. Listrik itu akan membuat gerak jantung kita lemah. Energi listrik itu. Makanya orang semua sekarang akan menjadi penyakit jantung. Karena apa? Listrik, makan kita dimasak oleh listrik, bukan api yang alami. Makanya sesuatu tuh yang dimakan tuh harus alami. Masak ini masak sajinya secara alami. Seperti itu. Itulah makanan yang halal untuk perempuan. Jangan dihalal-halalkan. Ingat, jangan makanan yang dihalal-halalkan. Contoh makanan snack-snack itu kan dihalal-halalkan. Barang dia sudah mengandung pengawet. Setiap pengawet itu tidak bagus perempuan, akan menimbulkan penyakit kepada manusia itu sendiri. Maka tinggalkanlah makanan-makanan yang berpengawet. Apapunlah makanan-makanan yang berpengawet, tinggalkanlah. Karena itu akan menimbulkan penyakit untuk kita semua. Makanlah secara makanan yang alami, dimasak secara alami, apinya api yang alami, bukan api listrik. Api listrik itu membuat serangan jantung. Dimasak dengan api gas akan membuat penyempitan pembuluh darah kita, karena sifatnya sudah tidak alami. Demikianlah kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hidup sehat tanpa diawet-awetkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تزينت السعادة في حياتي